Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kal- pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai pemeriksaan berat isi agregat. Sebelumnya, di sini kami dari kelompok 5 kelas D3 Teknik Sipil 2019 yang beranggotakan. Yang pertama ada Zahra Arista Widya, yang kedua ada Eka Adinda, yang ketiga ada Rosid Kurnia, yang keempat ada Aditya Adi, yang kelima ada Ade Rizky Prawiro, dan yang keenam ada Dava Diaul Haq. Latar belakang. Berat isi berhubungan dengan kepadatan prosoitas. Kondisi berat isi agregat sangat mempengaruhi infiltrasi dan konsistensi. Agregat adalah sekumpulan butir-butir batu pecah, kerikil, pasir, atau mineral lainnya baik berupa hasil alam maupun buatan. SNI nomor 1737 tahun 1989 F. Bulk density menunjukkan perbandingan antara berat agregat dengan volume. Pengujian berat isi agregat merupakan pengklasifikasian suatu agregat. Faktor yang mempengaruhi berat isi agregat adalah yang pertama, gradasi agregat, yang kedua, bentuk agregat, yang ketiga, diameter maksimum agregat, dan yang terakhir, kadar air agregat. Selanjutnya, teori. Berat isi atau disebut juga sebagai berat satuan agregat adalah rasio antara berat agregat dan volume. Berat isi agregat diperlukan dalam perhitungan bahan campuran beton apabila jumlah bahan ditakar dengan ukuran volume. Selanjutnya, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dilakukannya pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui berat isi agregat halus atau pasir serta agregat kasar dalam kondisi lepas atau gembur dan padat. Peralatan yang digunakan dalam bulk density test yang pertama adalah timbangan digital dengan ketelitian 0,1 gram. Selanjutnya ada batang pemadat atau tamping rod. Lalu ada kontainer atau bejana. Selanjutnya ada vibrator table atau meja getar. Mistar perata, tungku pemanas atau oven dengan suhu 100 lebih kurang 5 derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah sendok atau skop. Selanjutnya adalah bahan. Bahan yang digunakan dalam bulk density test adalah agregat halus atau agregat kasar, atau bisa juga agregat campuran. Agregat tersebut harus memenuhi ketentuan dengan jumlahnya mendekati 125 sampai 200% dari jumlah yang diuji dan kering oven atau kering permukaan. Berikut ini adalah prosedur pemeriksaan bulk density test. Yang pertama adalah persiapkan benda uji. Benda uji yang harus dipersiapkan antara lain yaitu adalah agregat yang sesuai dengan ketentuan bahan yang telah tercantum sebelumnya, kapasitas penakar dengan berbagai ukuran agregat, dan ukuran silinder yang menggunakan ukuran sesuai dengan tabel berikut. Dapat dilihat tabelnya. Lalu, prosedur yang kedua yaitu keringkan benda uji tersebut dalam oven dengan suhu 100 kurang lebih derajat Celcius. Mohon maaf, maksud saya dengan suhu 100 kurang lebih 5 derajat Celcius selama 24 jam. Prosedur pemeriksaan yang ketiga dapat dilanjutkan oleh Rosid Kurnia. Prosedur selanjutnya yaitu pemeriksaan berat isi lepas dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, timbang berat kontainer yang telah diketahui volumenya. Masukkan uji contoh ke dalam kontainer dengan hati-hati agar tidak terjadi pemisahan butiran. Ketinggian
maksimum jatuh 5 cm dari atas kontainer dengan menggunakan sendok atau sekop sampai penuh. Selanjutnya, ratakan dengan menggunakan mister perata. Lalu, timbang berat kontainer plus contoh uji tersebut. Lalu, hitung berat benda uji dengan rumus berikut dan berat isi dalam keadaan gembur didapatkan. Yang keempat, pemeriksaan berat isi padat dengan langkah sebagai berikut. Tuangkan kembali contoh uji yang dilakukan pada langkah pemeriksaan berat isi lepas, lalu masukkan contoh uji kira-kira sepertiga bagian, lalu tusuk-tusuk dengan batang pemadat sebanyak 25 kali. Ulangi langkah yang sama untuk 2/3 dan 3/3 masing-masing 25 kali tusukan. Khusus untuk lapisan terakhir, contoh uji yang dituangkan harus melebihi permukaan kontainer. Setelah itu, letakkan di atas meja getar, kemudian pasang penjepitnya. Lalu hidupkan mesin atau motor penggerak selama 5 menit sampai dicapai pemadatan maksimum. Lalu ratakan permukaannya dengan menggunakan mister perata. Ratakan kembali permukaan yang berlubang dengan cara menambal dengan tangan, atur sedemikian rupa. Timbang kontainer berikut dan isinya didapat W4. Hitung berat contoh uji padat, lalu berat isi padat atau bulk density dalam keadaan padat didapatkan. Dan ini adalah rumus-rumusnya. Dengan W1 adalah berat kontainer, W2 berat kontainer ditambah berat agregat dalam satuan gram, W3 W2 dikurang W1 atau berat agregat dalam kondisi gembur, W4 berat agregat ditambah kontainer dalam kondisi padat, W5 W4 dikurang W1 yaitu berat agregat dalam kondisi padat, V adalah volume dari kontainer, M SSD berat isi dalam kondisi jenuh kering permukaan, A adalah daya serap air atau absorption dalam persen, GS adalah berat jenis agregat dalam kering oven, PW adalah kerapatan air 998 kg per meter kubik. Yang pertama, rumus berat isi agregat dalam kondisi gembur kering oven atau bulk density yaitu W3 per V, dan untuk berat isi agregat dalam kondisi padat kering oven yaitu W5 per V, dan agregat dalam keadaan gembur permukaan untuk proses kondisi gembur yaitu W3 per V dikali dengan 1 ditambah A per 100. Lalu agregat dalam keadaan kering permukaan untuk kondisi padat yaitu W5 per V dikali 1 ditambah 1 per 100. Dan yang terakhir, kadar rongga udara dalam agregat yaitu GS dikali dengan kerapatan air dikali dengan berat isi dalam kondisi jenuh kering permukaan dibagi GS dikali PW dan dikali 100%. Lalu selanjutnya ada contoh soal dan juga perhitungannya. Hasil uji berat isi pasir, yaitu dengan butir maksimum 12,7 mm, dengan menggunakan bejana ukur dengan volume 2,832 liter, atau dalam cm kubik yaitu 2.832 cm kubik, dengan berat bejana 311,1 gram. Benda uji pasir setelah didapatkan dalam kondisi kering oven dan dimasukkan ke dalam bejana, memberikan berat bejana ditambah berat benda uji sebesar 4.365,8 gram. Benda uji kemudian dikeluarkan dari bejana dan dilakukan pengujian dengan pemadatan sehingga didapatkan beratnya ditambah bejana yaitu sebesar 4.857,3 gram. Nah, maka hitunglah yang pertama yaitu berat isi dalam kondisi gembur dan padat dalam kondisi kering oven. Lalu berat isi kondisi gembur dan padat dalam kondisi jenuh kering permukaan jika daya serap air sebesar 4%. Lalu kadar rongga udara dalam agregat jika berat isi agregat yaitu 2,65 dan kerapatan air sebesar 998 kg per meter kubik. Dari soal di atas dapat diketahui yaitu yang pertama volume kontainer sebesar 2.832 cm3, lalu berat kontainer yaitu W1 sebesar 311,1 gram, lalu berat kontainer plus berat agregat dalam kondisi gembur yaitu W2
sebesar 4.365,8 gram, dan W3 yaitu berat agregat dalam kondisi gembur. Nah, W3 ini dapat didapatkan dengan rumus W2 yaitu berat kontainer ditambah berat agregat kondisi gembur dikurang dengan berat kontainer itu sendiri. Sehingga diketahui 4.054,8 gram. Lalu ada W4 yaitu berat agregat ditambah berat kontainer dalam kondisi padat yaitu 4.857,3 gram. Dan yang terakhir diketahui yaitu berat agregat dalam kondisi padat yaitu dinotasikan dengan W5 menggunakan rumus W4 dikurangi dengan W1 sehingga diketahui 4.546,3 gram. Selanjutnya, untuk penyelesaian soal pada slide sebelumnya, yang pertama di sini yaitu menghitung berat isi agregat. Untuk kondisi gembur kering oven, bulk density sama dengan berat agregat dalam kondisi gembur dibagi dengan volume kontainer, yaitu 405,8 dibagi dengan 2.832, didapatkan hasilnya sebesar 1,43 gram per cm kubik. Untuk kondisi padat kering oven, bulk density sama dengan berat agregat dalam kondisi padat dibagi dengan volume kontainer, yaitu 4.546,3 dibagi dengan 2.832, didapatkan hasilnya 1,61 gram per cm kubik. Selanjutnya yang kedua, menghitung agregat dalam keadaan kering permukaan dengan A atau daya serap air sebesar 4%. Untuk kondisi gembur, berat isi dalam kondisi jenuh kering permukaan sama dengan berat agregat dalam kondisi gembur dibagi dengan volume kontainer dikali dengan 1 ditambah dengan daya serap air dibagi 100. Maka didapatkan hasilnya 1,49 gram per cm kubik. Untuk kondisi padat, berat isi dalam kondisi jenuh kering permukaan sama dengan berat agregat dalam kondisi padat dibagi dengan volume kontainer dikali 1 ditambah daya serap air dibagi 100, didapatkan hasilnya sebesar 1,67 gram per cm kubik. Kemudian yang ketiga, menghitung kadar rongga udara dalam agregat. Diketahui berat jenis agregat dalam kering oven yaitu 2,65, kerapatan airnya sebesar 998 kg per meter kubik atau 0,998 gram per cm kubik. Berat jenis agregat dalam kering oven dikali dengan kerapatan air dikurangi dengan berat isi dalam kondisi jenuh kering permukaan dibagi dengan berat jenis agregat dalam kering oven dikali kerapatan air dikali 100%. Didapatkan hasilnya 43,7%. Sedangkan untuk kondisi padat, rongga udara agregat sama dengan berat jenis agregat dalam kering oven dikali kerapatan air dikurangi dengan berat isi dalam kondisi jenuh kering permukaan dibagi berat jenis agregat dalam kering oven dikali kerapatan air dikali 100%. Didapatkan hasilnya 36,9%. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.